Guys, ya kita udah sampai ini di Bandara Kunming Changshui International Airport. Ini dari Rusia, right? My name is Yumin, and Yumin. I'm from Korea, Seoul. South Korea. Yeah, South Korea. Okay. Nah, di samping aku ini tiba-tiba aja ketemu orang Indonesia di rombongan kita kali ini. Salah satu toko buku tercantik yang ada di China sini. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah, sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju bandara, tepatnya di Beijing Capital International Airport. Nah, hari ini aku mau berangkat ke Provinsi Yunnan. Jadi hari ini aku diundang oleh salah satu instansi di Tiongkok sini untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Yunnan. Jadi mereka mengundang beberapa orang asing, orang luar dari negara Asia Tenggara dan negara-negara lainnya. Ikutin terus perjalanan aku menuju Provinsi Yunnan. Aku akan bawa kalian untuk mengunjungi beberapa tempat menarik untuk eksplor budaya, kuliner, dan lain sebagainya yang ada di tempat tersebut. Nah, perjalanan dari rumah aku menuju bandara Beijing Capital International Airport itu sekitar 30 menit ya. Sekarang kita dalam perjalanan. Jadi ini adalah CCTV Tower atau China Central Television. Ini salah satu bangunan ikonik yang ada di kota Beijing. Nah, sekarang masih jam 5.53 pagi, tapi langit sudah terang sekali. Karena sekarang lagi musim panas di Tiongkok sini. Kalau lagi musim panas, mataharinya itu terbit kira-kira jam 5 gitu, jam setengah 5 gitu. Jadi cepat sekali. Dan terbenamnya itu kira-kira jam 8 malam, jam setengah 8 sampai jam 8 malam ya. Jadi siang hari panjang sekali pas musim panas ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di bandara, sekarang jam 6.20, keburu ya. Masih ada 1 jam lebih lagi. Jadi ini bandara lama Beijing, Beijing Capital International Airport. Di Beijing ini totalnya ada 3 airport nggak salah ya. Ada satu lagi yang kecil sekali, aku nggak pernah ke sana. Terus ini salah satu yang terbesar yang ada di Tiongkok juga. Ini Terminal 2 ya, Beijing Capital International Airport. Dan bandara terbaru itu ada di Beijing Taxing International Airport. Oke, sekarang aku mau check-in dulu, buru-buru. Nanti aku mau cerita lagi mengenai perjalanan kita kali ini. Nah, jadi aku sekarang sudah lewat pemeriksaan keamanan, tadi sudah check-in juga. Jadi lumayan cepat tadi, dari begitu sampai bandara, sampai check-in, dan sampai pemeriksaan keamanan itu totalnya cuma 15 menit doang ya. Jadi hari ini aku mau berangkat ke kota Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan. Jarak tempuh dari Beijing ke kota Kunming ini sekitar 2.500 km dengan waktu perjalanan sekitar 3,5 jam menggunakan pesawat. Dan sekarang jam 6.37, masih keburu, aku mau beli kopi dulu ya. Jadi ini kopinya sudah, aku beli roti juga buat sarapan. Dan kita boardingnya di gate 41 di sini ya. Jadi dalam perjalanan kali ini ada teman-teman lainnya dari berbagai negara. Totalnya kayaknya ada 10 orang asing deh yang diundang untuk mengikuti kegiatan kali ini. Dan 10 orang ini memiliki profesi yang berbeda-beda. Kebanyakan mahasiswa mungkin. Ada akademisi, mahasiswa, dan aku kebetulan sebagai vlogger diundang juga untuk turut mempromosikan wisata dan budaya setempat. Ini masih ngantri buat boarding pesawat. Dan nanti kita harus naik shuttle bus lagi ya. Naik shuttle bus menuju pesawat. Sekarang kita sudah sampai nih di pesawatnya. Hari ini aku berangkatnya naik Hainan Airlines. Panas sekali hari ini. Jadi beberapa hari ini cuaca di Beijing super panas.
suhu tertinggi mencapai 40 derajat Celcius. Sekarang masih jam 7 pagi, tapi sudah panas banget. Guys, ya kita udah sampai ini di Bandara Kunming Changshui International Airport. Nah, sekarang jam 11 siang ya. Sekarang jam 11 siang. Dan suhu di kota Kunming sini sekitar 20 derajat Celcius sekarang ini. Jadi jauh lebih nyaman dibandingkan daerah lain di China saat ini. Sekarang lagi musim panas. Tapi kota Kunming ini dijuluki sebagai kota musim semi abadi. Jadi sepanjang tahun cuacanya nggak bakal terlalu dingin ataupun terlalu panas. Nah, kota Kunming ini berada di barat daya Tiongkok, merupakan ibu kota dari Provinsi Yunnan. Nah, karena berada di ketinggian 1.900 meter, sekitar 1.900 meter di atas permukaan air laut, iklim di kota Kunming ini adalah iklim dataran tinggi subtropis. Jadi ini kali keduanya aku mengunjungi kota Kunming. Dan kali ketiga mengunjungi Provinsi Yunnan. Sekali ini kita cuma numpang lewat di kota Kunming. Jadi nanti dari bandara kita langsung berangkat ke sebuah kota lainnya. Namanya kota Mengzi, yang merupakan pusat dari prefektur otonomi Yi dan Hanyi Honghe. Jadi Honghe, di prefektur Honghe ini bermukim suku minoritas yaitu suku Yi dan Hanyi. Jadi dalam edisi kali ini aku bakal mengajak kalian untuk mengenal lebih lanjut budaya dari suku minoritas Hanyi di tempat tersebut. Nah, Provinsi Yunnan juga dikenal sebagai provinsi dengan suku minoritas terbanyak yang ada di Tiongkok. Nah, sebagai informasi, di Tiongkok itu ada 56 suku bangsa. Di antaranya ada satu suku mayoritas yaitu suku Han. Dengan total populasinya mencapai 92% dari total populasi China. Nah, sekarang aku lagi menunggu rombongannya. Dia totalnya ada 10 orang luar, orang asing dari berbagai negara. Kemudian dari pihak panitianya, orang sini mungkin ada beberapa orang yang akan menemani kita selama beberapa hari. Selama 3 hari ya, kunjungan kita di Provinsi Yunnan sini. Ini kita udah berkumpul dengan panitianya. Ini yang dari pihak China ya. Ini dari Rusia, right? Yeah, What's your name? I don't speak Indonesian. My name is Xenia. But you can speak Chinese, right? Yeah. How long have you been in China? I've been here 12 years. I finished my bachelor here, and then I stayed here to work. Yeah. So what are you doing here? Work in mobile apps. Mobile labs, wow. So it's your first time in Yunnan? No? Oh yeah, it's my first time in Yunnan. Really? Like haven't been there, and I was like, got this opportunity. It's like, wow, it's quite. Okay, so enjoy Yunnan. Yeah, me too. Yeah. 你之前有没有去过印度尼西亚？没有去过。我想去，我在印尼有2个朋友。你们是在哪里认识的？在哪里认识？是在网络，在那个写作社区认识，然后就有计划会去见面他们。那如果说到印尼，你会想到什么？有没有什么印象呢？What's your impression about Indonesia? 很多俄罗斯人去巴黎。巴厘岛。巴厘 Island。然后这个巴黎是一个，知道，小俄罗斯部分。对不起。为什么？因为很多俄罗斯人就是去巴黎，然后就住在这儿，住在那边。我就是在 Instagram 在其他的那个网上都看到那个俄罗斯人都去巴黎，就是。那有机会的话，欢迎你来印尼玩。谢谢。
Sekarang kita bersiap-siap langsung berangkat ke kota Mengzi. Jarak kota Mengzi dari kota Kunming ini sekitar 260 km. Kita naik bus nanti, perjalanan darat. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam. Cukup jauh juga sebenarnya. Nah, jadi sebelum berangkat ke kota Mengzi, kita mau makan siang dulu. Ini masih di bandara. Ini panitianya. Halo. Hello, hi, I'm Samantha. Nice to meet you. From China? Yeah, I'm from Beijing. Beijing? Yeah. Beijinger? Yeah. Oke. Dan di sini ada juga nih. Hello everyone. My name is Yumin and Yumin. I'm from Korea, Seoul. South Korea? Yeah, South Korea. 在中国多久了？我在中国很久了，10多年了。10多年了。 Yeah. 那你是不是在这边出生长大的呀？对，小时候在这儿出生，然后后来回到韩国，然后上大学又回到这里。是在北京上的大学啊？对。中文说的好棒呀！谢谢。你母语是中文还是韩语呀？母语其实算是双母语，因为父母是中韩。还在上大学，大几了现在？大三，现在大三是吗？对。OK， 那第一次来云南吗？我是第一次来云南。好。我一直想来这里，然后这次正好有机会能来这里。好，那这次好好玩。因为他这次来真的是太红了。 Jadi ini makan siang aku hari ini. Ini makanan khas Yunnan sini namanya mie xian. Kayak mie yang terbuat dari tepung beras gitu ya. 好香啊！好香。Ini daging sapi ya. Aku diliatin lagi makan. Ini mie-nya kayak gini. Dari tepung beras gitu. Agak tebal, tapi lembut sekali. Terus kita cobain nih daging sapinya. Ini kaldunya natural sekali ya. Terus ini ada juga telur mata sapi. You want to film ours? We have chicken. Chicken? Yes. Like this. Dan nih yang chicken ya. Yes. Daging ayam. 就感觉它那个鸡汤的香味。味道怎么样？不错，还可以。熬了很久的感觉。都倒进去了吧？我也倒了。 Agak tawar katanya. Jadi ini kayak ada cabenya gitu. 这个是要倒进去的吗？不用，你就这么就这么吃。 有辣椒吗？ Kita tambahin cabenya, minyak cabenya ya. GoPro 吗？这个是大疆，大疆的。对 ，Osmo Action 3。Nah ini kita sudah mau berangkat ke kota Mengzi. Nah di samping aku ini tiba-tiba aja ketemu orang Indonesia di rombongan kita kali ini. Halo, namanya siapa? Nama aku Alexander William. Alexander William dari mana? Dari Jakarta. Asli Jakarta. Iya. Sekarang di sana ngapain? Sekarang di sana lagi studi Studinya di mana? di Xiamen. Xiamen. Udah tahun keberapa nih di China sini? Ini tahun keempat. Masih S1 ya atau gimana? Masih S1 ya. Wow. Jadi nanti rencananya gimana? Habis tamat S1 ada tamat. rencana apa lagi nih? Habis tamat S1 rencananya mau lanjut S2. Lanjut S2 lagi. Ya. Oke, jadi ini pas sekali, kebetulan sekali ketemu orang Indonesia di sini dalam rombongan kita kali ini. Jadi aku ngevlognya nanti mungkin ada si Alexander William ya. Bisa bantu ngobrol juga. Boleh ya? Boleh ya. Oke, kita udah mau berangkat nih. Busnya udah menunggu di sana. Nah, sekarang kita sudah di atas bus menuju kota Mengzi yang berada di daerah prefektur Honghe, prefektur otonom ya, prefektur otonom suku Yi dan Han Yi Honghe. Jadi di Tiongkok ini ada beberapa daerah yang disebut sebagai daerah otonom.
Dan daerah otonom itu ada beberapa tingkatan juga. Pertama, daerah otonom yang setingkat provinsi. Totalnya ada 5 ya. Jadi pertama itu ada daerah otonom Tibet, kemudian ada daerah otonom Guangxi, daerah otonom Mongolia, daerah otonom Xinjiang, dan terakhir tuh daerah otonom Ningxia. Dan hari ini kita akan berangkat ke sebuah prefektur otonom yang berada di tingkatan kedua ya. Jadi pertama itu daerah otonom, kedua prefektur otonom, dan ketiga itu kabupaten otonom. Nah, prefektur Honghe merupakan prefektur otonom yang ada di provinsi Yunnan sini. Nah, berbicara mengenai status otonom di beberapa daerah yang ada di Tiongkok sini, untuk mendapatkan status otonom itu sebenarnya ada beberapa persyaratannya. Pertama itu mungkin latar belakang sejarah, perkembangan ekonomi, dan jumlah suku minoritas yang mendiami, yang tinggal di tempat tersebut. Nah, ini berdasarkan sumber yang aku baca ya, sumber yang ada di China sini. Jadi biasanya daerah otonom itu merupakan daerah yang banyak bermukim suku minoritas yang ada di Tiongkok sini. Tadi belum selesai ngobrol sama si William. Ini sekolah apa nih? Ambil jurusan apa di? Aku sekolah di Huaqiao University, Universitas Huaqiao di Xiamen. Yeah. Terus aku ambil jurusan pengajaran bahasa Mandarin. Oh, pengajaran bahasa Mandarin. Iya. Jadi aku datang ke sini belajar bahasa Mandarin untuk nanti balik ke Indonesia jadi guru untuk belajar Mandarin lagi. Oh, jadi nanti rencananya setelah S2 harus balik lagi ke Indonesia ya? Yes. Buat ngajar Mandarin, jadi guru. Wow. Nah, ini selama di China udah kemana aja nih? Ini pertama kali ke Yunnan atau udah pernah sebelumnya? Ini pertama kali banget ke Yunnan. Untuk Yunnan, untuk daerah maksudnya bawah selatan sana, ini pertama kali. Nah, sebelumnya udah pernah, yang pasti daerah Fujian udah pernah ke Fuzhou, Quanzhou, Changzhou, Xiamen pasti kan, Xiamen udah pasti muter-muter di sana. Terus Beijing juga udah pernah, tapi Beijing masih belum pernah ke itu, Changchun. Oh, Great Wall. Great Wall masih belum pernah ke sana. Terus ke Harbin, Harbin, terus ke Yichun, Heilongjiang, Dalianshi, itu juga udah pernah. Udah kemana-mana juga ya? Iya. Nah, ini nggak rencana bikin vlog atau gimana? Sayang loh, ini jalan-jalan kemana-mana tapi nggak bikin vlog di dokumentasi. Masih dalam rencana. Masih dalam rencana, semangat. Thank tapi you. Katanya sih ada bikin juga vlog sebenarnya, tapi nggak di YouTube ya? Iya, belum di YouTube. Nanti akan vlognya di mana sekarang? Sekarang vlog masih di WeChat. Di WeChat sini. Iya. Oke. Ini William jadi di sini sekolah kan, kuliah di sini. Dan kuliahnya beasiswa atau biaya sendiri? Aku pakai beasiswa. Beasiswa. Beasiswa di sini kayak udah include semua buat apa tuh? Uang belajarnya sama uang untuk tempat tinggal. Iya. Jadi kita udah nggak usah bayar tempat tinggal, tapi tetap harus bayar uang listrik sama uang airnya. Uang LHT tetap harus kita bayar sendiri. Ada dikasih uang jajan gitu nggak, uang saku? Uang saku ada. Uang saku itu 2.500 per 3 bulan. 2.500 per 3 bulan? Iya. Oke. Jadi itu kurang lebih 10.000 satu tahun. Oke. Mungkin beasiswanya itu berbeda-beda ya. Ada yang dulu aku pernah dengar tuh sebulan tuh bisa dapat 2.000. Iya, ada beberapa, kalau nggak salah yang aku tahu. Iya. Ada beasiswa kalau saya namanya CGS. Iya. Itu harusnya Chinese Government Scholarship ya. Iya. Itu harusnya lebih bagus. Tapi waktu itu aku masih nggak gitu tahu kan, maksudnya gimana cara cari beasiswa yang bagus. Waktu itu pas ketemunya yang ini, jadi dapet. Pas baru datang ke sini bisa bahasa Mandarin nggak sih? Mandarin waktu itu nggak bisa, aku dari nol, beneran link Jiu. Terus jadi sebenarnya dari dulu waktu SD, SMP, SMA ada pelajaran Mandarin, karena aku dari Jakarta. Tapi waktu selama belajar nggak pernah serius belajar, soalnya nggak pernah tahu bakal kepake Mandarinnya. Terus waktu kuliah kewalahan banget, bener kewalahan. Pas datang ke sini nggak dikasih pelatihan atau gimana gitu? Pelatihan bahasa 1 tahun? Waktu itu nggak ada pelatihan, soalnya kita belajarnya kan tentang Mandarin. Iya. Jadi waktu awal langsung terjun, langsung kayak hitungannya kayak langsung nyelam ke air gitu loh. Oke. Sama sekali nggak ada cipak-cipak. Pas apply beasiswa itu nggak ada persiapan, misalnya HSK-nya udah harus level berapa? Waktu itu harus ada HSK level 3. Tapi aku waktu ujian HSK level 3, aku cuma ada persiapan 1 minggu. Waktu itu emang agak mepet waktunya. Jadi selama persiapan 1 minggu itu aku cuma baca dari PDF, cuma belajar gitu, kayak Hansen-nya ada apa aja, kayak Won, Ita, segala macam. HSK level 3. Tapi lolos tuh ya level 3 ya? Pas-pasan lolos. Puji Tuhan lolos. Jadi pas kesini kewalahan awalnya kewalahan. Waktu itu soalnya kan
bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. Dan gurunya itu ngomong Mandarinnya tuh luwes banget. Cepat banget ya. Untuk aku yang sama sekali nggak bisa Mandarin itu susah dapatnya. Dan teman-teman juga kurang lebih kayak aku juga kan, teman-teman yang lain. Jadi itu tuh awalnya kita mikirnya kayak ya udah emang harus belajar Mandarin. Kalau sekarang gimana bahasa Mandarinnya? Udah oke, udah lancar? 现在差不多。 Jadi udah 4 tahun di sini, harusnya udah lancar ya. Oke, dan di sini ini banyak teman Indonesia nggak sih di sekolah di Xiamen sana? Teman Indonesia banyak. Soalnya yang di Universitas Huaqiao itu ada kayak satu organisasi Garuda. Itu yang waktu pertama kali datang langsung dipertemukan di sana. Jadi langsung kenalan tuh dari tahun pertama. Nah dari situ langsung kenal. Jadi waktu tahun pertama ini juga mungkin salah satu yang agak nggak bagusnya ya, karena temennya Indonesia semua. Jadi kita sama sekali nggak pakai apa yang kita belajar di kelas. Jadi waktu tahun pertama Mandarin aku sama sekali nggak ada kemajuan. Soalnya tiap hari ngumpul sama orang Indonesia. Benar. Tahun pertama, pada pertengahan tahun pertama itu kan pandemi corona. Nah dari situ nggak ada temen Indonesia, aku pada pulang semua balik ke Indo. Cuman aku doang yang masih stay di sekolah. Jadi waktu itu mulailah aku masuk ke dalam organisasi-organisasi sama kegiatan-kegiatan sekolah yang semuanya orang lokal. Nah di situ baru tahu kalau nggak pakai Mandarin nggak bisa ngobrol sama mereka. Nah ini udah berapa lama nggak balik ke Indonesia? 4 tahun, ini tahun keempat. Nggak ada rencana balik, sekarang udah dibuka kan? Sekarang udah buka, tapi masih gimana bilangnya ya? Kangen nggak dengan Indonesia? Oh kangen sih, kangen banget. Kayak di sini kan ada beberapa restoran Indonesia kan. Walaupun udah lama gak makan masakan Indonesia, tapi kayak tahu rasanya ada yang off gitu loh. Kayak rasanya lebih enak yang makanan yang dulu aku pernah makan. Di Indonesia pasti lebih nendang gitu ya. Makan nasi padang, nasi goreng, kue tiaw itu gak ada lawan. Sama juga sih. Aku kemarin udah 4 tahun juga nggak balik Indo, tapi bulan April kemarin aku balik Indonesia. Gimana? 3 minggu, wah rasanya surga. Ya kan, beda banget rasanya. Makanya pas balik ke Indonesia tuh aku gemukkan 3 kilo langsung. Makan terus tiap hari. Ini belum ada rencana ya balik ke Indonesia? Mungkin belum ya? Untuk mungkin liburan summer ini belum balik. Nanti lihatlah, mungkin liburan winter atau tahun depan. Oke. Semangat. Ya, siap. Nah sekarang kita masih setengah perjalanan, sekarang lagi di rest area di sini. Masih 123 km lagi. Perjalanan 1,5 jam lagi ya. Jadi kita mau ke toilet dulu yang ada di rest area di sini, di tengah perjalanan. Nah ini ada yang jual buah-buahan, ini anggurnya kecil sekali ya. Mini sekali anggurnya. Ini sekilo 30 yuan, 60 ribuan sekilo. Ini ada merah, yang merah 48 yuan per kilo, 100 ribu ya per kilo. Nah di rest areanya ini ada sebuah mangkok gede gitu ya. Jadi makanan khas Yunnan sini adalah mie beras atau mie xian. Kayak bihun gitu, tapi teksturnya berbeda dengan bihun yang ada di Indonesia. Itu ada sumpit, ada mie, terus ada mangkok gede di sini. Makanan khas ini, Yunnan mie xian, mie beras khas Yunnan. Ini masih kira-kira 10 km lagi sampai di kota Mengzi. Nah di sepanjang perjalanan ini banyak sekali lahan pertanian, perkebunan. Jadi tadi aku udah tanya dengan orang yang ada di sini ya, salah satu guide-nya. Jadi kota Mengzi ini menghasilkan buah delima dan buah biwa juga. Kita bisa lihat ya. Jadi di sini ini yang ditanam kebanyakan tadi buah delima dan buah biwa atau lokwat. Ini gerbang tol menuju kota Mengzi. Kita udah sampai di gerbang tolnya. Untuk sampai ke pusat kota tinggal beberapa kilometer lagi ya. Nah jadi setelah perjalanan kurang lebih 3 jam dari bandara Kunming, sekarang kita sudah sampai di kota Mengzi.
Kota Mengzi ini sendiri berada di sebelah tenggara dari Provinsi Yunnan, merupakan sebuah kota tingkat kabupaten, sekaligus juga merupakan ibu kota dari Prefektur Honghe atau disebut juga sebagai Prefektur Otonom Hani dan Yi Honghe. Nah, jumlah populasi di Kota Mengzi ini sekitar 600.000 jiwa. Dengan suku minoritas, populasi suku minoritas mencapai 52%. Ada beberapa suku minoritas yang tinggal di Kota Mengzi ini. Di antaranya ada suku Hani, suku Yi, dan suku Miao. Suku minoritas ya. Kota Mengzi ini sendiri sudah berusia lebih dari 2100 tahun. Sejarahnya bisa ditelusuri ya hingga 2100 tahun yang lalu, pada masa dinasti Han Barat. Sekarang kita udah sampai di hotelnya, nanti kita mau check-in hotel dulu. Setelah itu kita baru diajak untuk mengunjungi tempat lainnya, jadi stay tune, ikutin terus perjalanan aku ya. Nah, ini hotelnya seperti ini, lumayan bagus. Hotel yang ada di Kota Mengzi, Prefektur Otonom Hani dan Yi Honghe. Halo. Halo. Dia 563. Seperti biasa kita ketok pintu dulu ya. Permisi. Jadi ruangannya seperti ini. Ini kamar mandinya. Dan ini ruangannya cukup luas. Kita lihat pemandangan dari kamar seperti apa. Oke, nah sekarang aku mau istirahat dulu. Nanti jam 5:30 kita mau kumpul di bawah. Habis itu kita akan diajak untuk mengunjungi beberapa tempat yang ada di sini. Kita diajak untuk mengunjungi sebuah toko buku yang sangat bagus sekali yang ada di Kota Mengzi sini. Jadi toko bukunya ini di tengah-tengah danau ya, di belakang saya. Jadi ini nama danaunya Nanhu. Dan di tengah-tengah sana ada sebuah toko buku. Namanya Xianfeng Shudian. Dalam bahasa Inggrisnya Library Avant-Garde. Toko bukunya di tengah-tengah danau dan di sekitar sini ada tamannya juga. Iya. Gimana? Bagus. Bagus ya? Bagus banget. Ya. Di Xiamen ada nggak sih toko buku yang kayak gimana ya? Instagramable gitu yang bagus banget? Ya, Instagramable kalau di Xiamen bukan toko buku tapi perpustakaan. Namanya apa? Waitu. Waitu. Ya, Wai luar, Ya. punya tujuan. Oh. Jadi Itu. dari segi arsitekturnya mungkin bagus ya? Arsitektur luarnya nggak bagaimana, tapi dalamnya itu emang bener bisa banyak tempat buat foto-foto. Oh, interiornya ya? Yes, interior bagus banget. Banyak sih. Memang perpustakaan di sana sini banyak sekali yang interiornya itu unik gitu ya. Bener. Ya. Ini nyaman sekali di sini. Tamannya bagus juga. Ya bagus. Jadi di dalam taman dan di tengah danau untuk perpustakaannya. Ini nyampe nih. Ya. Wow. Dan toko buku ini baru dibuka pada 20 Maret 2023, baru beberapa bulan. Di Nanjing ada juga toko buku Library Avant-Garde ini. Katanya salah satu toko buku tercantik yang ada di China sini. Ini cabang ke-13. Ya, masuk William. Ya. Jadi enggak sekedar toko buku ya. Di sini ada kayak cafe gitu juga, ada coffee shop. Di sini ada tempat buat bersantai ya. Wah, bagus banget pemandangannya. Jadi bisa bersantai di sini, minum kopi, baca buku, dan menikmati pemandangan.
Nah, kita naik ke atas sana. Koleksi bukunya cukup banyak. Wow, cukup luas juga ya toko bukunya. Ini total luasnya 640 meter persegi. Ini ada buku-buku sastra, ini puisi. Wow, ada tulisan bahasa Indonesia nih. Puisi. Luar biasa. Bahasa Indonesia. Iya, ini bahasa Indonesia puisi. Jadi ini berbagai bahasa ya kumpulannya mungkin Iya. ya. Di sini ada bahasa Korea. Ada bahasa Korea juga. Itu ada bahasa Korea, ada bahasa Inggris. Hmm. Terus ada bahasa Mandarin yang Terus ini kayak artinya puisi juga dalam bahasa ada Mandarin. bahasa Malaysia. Bahasa Malay, sajak. Oh, ini ada bahasa Malaysia saja. Unik ya ini ya. Jadi sesi ini, bagian ini semuanya buku-buku tentang sastra mungkin ya. Iya. Film dulu. Ya. Tuh rombongannya lagi foto-foto semuanya. Instagramable banget di sini tempatnya. Hai. Ini bagus juga nih. Pada foto-foto di sini. Ini bagian outdoornya. Tadi kita udah mengunjungi toko buku itu ya. Sekarang aku bawa kalian buat jalan-jalan di kota sini, di kota Mengse, di sekitar toko buku ya, di sekitar taman tadi, danau tadi. Jadi ini suasana kota Mengse di malam hari. Sekarang sudah jam 7:30 malam ya, tapi langit masih terang. Musim panas memang seperti itu. Jadi siangnya itu panjang sekali. Biasanya mulai gelap tuh jam 8 malam sih. Nah, ini tamannya, taman kota. Ini namanya Nanhu Kongyuan atau Taman Nanhu. Satu area ini semua ya, yang ada danaunya itu, luas sekali. Terus dekat sini ada mall juga.哦，荔枝签2个尝一尝。是海南的是吗？海南那边一斤19.9。嗯，对。 Ini ada lychee ya. Ada avocado juga. Ini dijual per biji 4,99 yuan, 5 yuan lah, 10.000 per biji avocado. Terus ini ada lychee yang kecil. Itu shefeizi. Oh. Ini jenis lychee-nya berbeda ya. Agak kecil, harganya 7 yuan, 15.000 per setengah kilo. Ini yang gede. 这个给我来1斤嘛，1斤就好了，对，少来一点。Aku beli yang gede ya, yang 20 yuan per setengah kilo, 40 ribuan. 帮你剪还是你自己剪？帮我挑好一点的。哎，好，你好，我帮你挑好。泰国金线榴莲特价只要29.9一斤，9毛9一个。泰国金线榴莲特价只要29.9。各地开推新店开业，新客装潢1元和咖啡。 Oke, jadi kita cobain nih lychee-nya yang tadi aku beli ya.
Gede banget laicinya. Ini katanya dari provinsi Hainan sana sih. Wah, dalamnya gede sekali ini laici. Airnya banyak sekali nih. Netes-netes airnya semua. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini di kota Mengzi, prefektur otonomi Honghe di provinsi Yunnan, Tiongkok. Jadi kita nginapnya di sini cuma 1 malam doang. Besok kita mau berangkat lagi ke sebuah destinasi wisata yang sangat terkenal yang ada di kota Yunnan. Jadi ikutin terus perjalanan aku selama beberapa hari ke depan di provinsi Yunnan. See you next time, bye bye.